S19 ingatan Revan. Setelah mengatakan keinginannya untuk tinggal di rumah Cindy, Sahila melewati hari-harinya dengan penuh senyuman, tiada lagi rasa takut dan gelisah. Seakan beban dalam pikirannya musnah begitu saja. Jalan yuk, aku bosan nih, di rumah nggak punya kegiatan apa-apa. Kalau gitu nanti kita mampir ke rumah papa ya, aku kangen. Oke, setelah kita jalan, nanti aku antar deh ke rumah kamu. Sahila dan Cindy masuk ke sebuah mall besar, niatnya sih hanya untuk mengusir kebosanan. Sin, kalau kita hanya jalan saja, ngapain sih harus masuk ke mall? Tanya Sahila yang sudah lelah karena Cindy hanya mengajaknya keliling saja, entah sudah berapa kali putaran membuat Sahila bosan. Ya ampun kita ini bukan cuma muter, tapi sambil cuci mata. Kamu nggak lihat cowok-cowok ganteng di sana, kata Cindy sambil menunjuk segerombolan cowok keren. Kalau yang kayak gitu mah di kampus juga banyak, bahkan lebih tampan, ucap Sahila cuek. Tapi kalau cowok di kampus itu masih kekanak-kanakan, mereka itu belum dewasa seperti mereka, masih dalam pandangannya. Iya, ya udah yuk kita pulang, katanya kamu mau nganter aku ke rumah papa. Cindy mengangguk. Gimana kalau nanti kita ketemu dengan Tuan Revan? Aku hanya pingin lihat dari luar aja kok, lagi pula aku nggak mau kalau Mas Revan terganggu, aku nggak mau membuatnya marah lagi. Kamu begitu baik kalau aku di posisi kamu, mungkin aku akan membenci Tuan Revan itu sampai mati. Sin, kita hanya manusia biasa, meskipun Mas Revan nggak pernah minta maaf, tapi dalam lubuk hatiku yang paling dalam aku sudah memaafkan dia. Tapi kok aku nggak lihat istrinya Mas Revan ya, apa dia nggak ikut Mas Revan pulang? Cindy hanya mengangkat kedua bahunya. Setelah beberapa menit, kini mobil Cindy terparkir di tepi jalan dekat rumah Pak Cakra. Sahila mengeluarkan ponselnya. Pa, Sahila ada di depan rumah. Apa papa ada di rumah? Aku hanya ingin lihat papa. Isi pesan Sahila untuk Papa Cakra. Masuklah. Revan sedang keluar dengan Mike, kayaknya lama. Setelah mendapat balasan dari Pak Cakra, Cindy memarkirkan mobilnya di halaman rumah Pak Cakra. Sahila langsung mengetuk pintu untuk masuk. Apa kabar non? Tanya Bibi saat membuka pintu untuk Sahila. Aku baik Bibi sendiri apa kabar? Tanya Sahila balik. Bibi mah juga baik non, Tuan sudah menunggu di ruang keluarga, kata Bibi setelah diberitahu Pak Cakra akan kedatangannya. Sahila dan Cindy berjalan menghampiri Pak Cakra di ruang keluarga. Sahila dan Cindy langsung mencium punggung tangan Pak Cakra secara bergantian. Kamu apa kabar Apa kamu betah tinggal di rumah Cindy? Aku baik Pak, dan aku sangat betah tinggal di rumah Cindy. Apa kalian sudah makan? Tanya Pak Cakra. Sahila menggeleng, sedangkan Cindy hanya diam. Kalau gitu, kalian mau kan temani papa makan? Sahila mengangguk. Boleh, tapi kalau nanti Mas Revan keburu pulang gimana Pak? Petik satu. Enggak, kalau dia keluar dengan Mike biasanya lama. Akhirnya Sahila dan Cindy menemani Papa Cakra makan. Tin, suara klakson berbunyi di depan rumah, membuat Sahila dan Cindy terkejut di tengah-tengah makannya. Pak Cakra yang melihatnya pun heran. Kalian kenapa? Apa makanannya nggak enak? Sahila dan Cindy menggeleng. Karena panik Sahila dan Cindy berlari ke lantai atas dan masuk ke kamar Sahila. Mike, mobil siapa ini? Apa papa punya tamu hari ini? Tanya Revan pada Mike sang sekretaris plus-plusnya itu. Tapi ini kayaknya mobil cewek bos, kata Mike, karena melihat bodi dan warna mobil yang kebanyakan disukai kaum hawa. Revan mengernyitkan dahinya. Revan dan Mike masuk dan melihat Papa Cakra masih berada di meja makan. Kalian sudah pulang? Dari mana saja? Sebelum balik makan dulu Mike, titah Pak Cakra yang diangguki oleh Mike. Revan terkejut melihat 2 piring dengan nasi dan lauk yang masih separoh. Tolong bersihkan ini, dan ambilkan piring untuk mereka berdua. Ucap Papa Cakra dengan santainya. Baik Tuan. Papa abis makan dengan siapa? Kenapa belum habis sudah ditinggal? Batin Revan menerka. Namun tak berani bertanya pada Papa Cakra. Pa, di depan mobil siapa?
apa ada tamu? Tanya Revan. Iya, tapi mereka sudah pergi karena mobilnya mogok, jadi ditinggal dan tamunya pulang naik taksi, jawab Pak Cakra bohong. Sedangkan Mike hanya menikmati makanannya. Di dalam kamar, Sahila dan Cindy semakin bingung memikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari rumah Papa Cakra. Gimana ini Sin? Aku takut kalau Mas Revan sampai tahu, pasti dia akan marah, ucap Sahila sambil mondar-mandir. Kamu sisa, ngapain larinya ke kamar, kalau kita terkurung di sini gimana? Maaf, aku tadi kan panik, dan yang ada dalam pikiranku hanya kamar ini. Ya udah mendingan kita tidur aja, kamu sudah kunci pintunya kan? Sahila mengangguk. Akhirnya Sahila dan Cindy merebahkan tubuhnya karena sudah capek dengan acara jalan-jalannya. Terima kasih Om makan siangnya, dan aku langsung pamit pulang. Pak Cakra mengangguk. Makanya cepat cari istri biar ada yang masakin. Celetuk Pak Cakra. Mike hanya tersenyum dan garuk-garuk kepala. Setelah kepergian Mike, Revan langsung berjalan menuju kamarnya. Apa Papa serius dengan ucapannya? Dilihat dari mobilnya sih benar apa kata Mike, itu mobil cewek, tapi siapa? Di dalam kamar Revan masih saja menerka-nerka. Setelah beberapa waktu, Revan kembali keluar dari kamarnya menuju ruang keluarga, karena hari libur Revan selalu mengisi waktu dengan santainya saat berada di rumah. Kali ini Revan memilih film action untuk menemani santai siangnya. Sin, apa nggak sebaiknya kita coba keluar? Siapa tahu Mas Revan nggak ada di luar, jadi kita bisa pulang. Tapi aku juga takut gimana kalau kita ketahuan, aku aja belum lupa saat dia memarahimu di pernikahan Kak Doni. Terus gimana dong, apa kita nunggu nanti malam sampai Mas Revan tidur? Mungkin kita akan terjebak di sini sampai nanti malam, bahkan sampai besok. Cindy dengan mengerucutkan bibirnya melihat Sahila makin panik dengan ucapannya. Itu artinya malam ini kita akan tidur di sini. Himim, emang kenapa di sini lebih nyaman daripada di rumahku, dan aku suka, ucap Cindy sambil tiduran di ranjang besarnya Sahila. Maksud aku bukan itu Sin, aku hanya takut kalau sampai ketahuan Mas Revan itu saja. Kalau gitu jangan berisik, kamu diam dan sekarang kita tidur, supaya Tuan Revan nggak tahu kalau kita ada di sini, ucap Cindy sambil menarik Sahila yang masih mematung. Dunia itu memang seperti roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah, lain jiwa lain pula cerita. Kamu apa-apaan sih Bram, siapa dia? Kania sangat marah melihat Bram bersama dengan wanita lain di dalam apartemennya. Bram menyunggingkan senyumnya. Model baruku, jawab Bram santai. Jangan bilang kalau kamu suka sama dia. Tanya Bram serius. Kania, memangnya kalau aku suka sama dia kenapa? Toh dia juga lajang, kamu yang punya suami aja aku bisa menikmati tubuhmu, bukan sindiran melainkan kenyataan dari Bram membuat Kania hancur seketika. Bram kembali duduk dengan gadis cantik yang saat ini berstatus menjadi model baru Bram. Brengsek kamu Bram, ternyata selama ini kamu anggap apa hubungan kita, aku sudah menyerahkan semuanya padamu. Bahkan aku tak mempedulikan Revan hanya demi kamu, tapi sekarang kamu sudah mengkhianatiku, batin Kania. Kemarahan Kania memuncak saat melihat Bram mencium gadis itu di depannya, kedua tangannya mengepal. Kania berjalan gontai menghampiri dua insan yang saling bermesraan. Satu tangan Kania yang tak sabar sudah mendarat pada rambut gadis itu. Sakit, keluh gadis itu saat Kania menjambak rambutnya. Gadis itu meringis kesakitan membuat Bram kesal pada Kania. Lepaskan, apa-apaan kamu, sambil melepas tangan Kania yang masih memegang rambut gadis itu. Ini pantas untuknya yang sudah merebutmu dariku. Bram tertawa keras sekeras-kerasnya. Merebut, kamu salahkah? Dia tidak merebutku dari kamu. Lagian aku dan kamu gak ada hubungan apa-apa, kita cuma sebatas partner kerja. Apa salah? Aku mencari model lain yang lebih segala-galanya daripada kamu, ucap Bram di telinga Kania. Kania memutar badannya dan melayangkan sebuah tamparan tepat di pipi Bram. Apa kamu bilang, partner kerja? Kania menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu memang laki-laki brengsek yang pernah aku temui, bahkan dengan gampangnya aku mengkhianati Revan hanya demi laki-laki brengsek seperti kamu.
Kemarahan Kania memang beralasan, tapi itulah kenyataan saat ini. Kania berlalu meninggalkan Bram. Sialan, selama ini dia hanya memanfaatkanku saja, umpatnya. Lain pula Kania yang marah saat ini. Sahila semakin gelisah di dalam kamarnya. Hari pun mulai malam, matahari sembunyi di balik awan. Kania dan Cindy hanya bisa melihat dari balkon kamarnya. Sin, gimana kalau sampai kita nggak bisa keluar dari sini, ucap Sahila putus asa. Aku juga nggak tahu, dan aku juga nggak punya cara untuk itu, ucap Cindy yang sama lemasnya karena hampir seharian memikirkan cara untuk keluar namun tak menemukan juga. Sedangkan Revan dari ruang keluarga baru menuju kamarnya. Revan mulai merebahkan badannya menatap langit-langit kamarnya, entah apa yang dipikirkannya saat ini.